Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sebuah pertemuan presentasi sistem informasi dalam pembelajaran perancangan sistem informasi. Dan yang kedua, yang saya hormati kepada dosen pengampu perancangan sistem informasi, Ibu Yeni Patman, yang kami semua sangat-sangat berterima kasih kepada beliau yang telah mengajarkan kita, membimbing kita, mengajarkan kita tentang sebuah sistem, apa itu sistem informasi, sehingga kita bisa mempresentasikan sebuah gambaran dari sistem informasi restoran. Oke, langsung saja. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah judul yang bernama Sistem Informasi Restoran. Oke, langsung saja untuk judul ya. Untuk presentasi yang pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudara Anip Alfianto. Kepada Anip Alfianto dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai sistem informasi penjualan restoran. Yang pertama ada diagram konteks. Dengan diagram konteks adalah suatu diagram yang terdiri dari suatu proses saja dan biasa diberi nomor proses 0. Diagram konteks di bawah merupakan diagram gambaran secara umum sistem informasi penjualan restoran. Ada manajer, owner, pembeli, chef, pelayan, dan kasir. Lalu masuk ke DFD level 1. Dalam DFD level 1 ada pembeli. Pembeli akan datang ke tempat kasir untuk melakukan pemesanan. Setelah itu kasir akan menampilkan pesanan di layar menu dan pembeli akan melihat tampilan menu yang ada di restoran. Kedua, setelah pembeli memilih pembelian, akan menginput data pesanan ke sistem informasi penjualan. Lalu yang ketiga, sistem informasi penjualan akan mengirim data ke kasir dan kasir akan menerima data pemesanan pelanggan. Yang keempat, kasir akan menginput data pesanan pelanggan ke sistem informasi dapur. Yang kelima, sistem informasi dapur akan mengirimkan data pemesanan untuk diolah kepada chef. Yang keenam, setelah chef menerima data pesanan, chef akan membuat pesanan. Lalu yang ketujuh, setelah pesanan selesai dibuat, chef akan memberikan input data pesanan selesai ke sistem informasi pelayan yang akan diterima oleh waiters. Lalu yang kedelapan, terakhir, waiters akan menerima laporan pesanan selesai dan akan mengambil pesanan untuk diserahkan kepada pembeli. Lanjut ke DFD level 1 proses kedua. Keterangan proses pada DFD level 1 proses 2. Di sini digambarkan beberapa alur yang berkenaan dengan pembayaran. Pada proses ini, kasir akan input jumlah pemesanan yang dipesan oleh pembeli pada sistem informasi penjualan restoran. Lalu pembeli akan menerima nota pembayaran pesanan. Setelah pembeli menerima nota pembayaran, pembeli akan input data bayar pada sistem informasi penjualan. Dan sistem informasi penjualan akan mengirim data tersebut kepada kasir. Setelah kasir menerima, kasir akan input laporan penjualan pada sistem informasi laporan penjualan. Di sistem laporan informasi penjualan, data yang diinput oleh kasir akan diproses dan nantinya akan terkirim ke manajer sebagai laporan penjualan. Lalu terakhir, manajer akan menerima laporan tersebut yang nantinya akan diinput ke sistem laporan penjualan. Setelah input dari manajer diproses oleh sistem informasi laporan penjualan, maka laporan akan diterima oleh owner atau pemilik restoran tersebut. Segitu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Anip Alfianto yang telah mempresentasikan
sebuah diagram DFD dari sistem informasi restoran. Untuk selanjutnya yaitu tentang struktur proses yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah ada struktur proses pelanggan. Nah, untuk pelanggan di sini ada ketika pelanggan memulai menjalankan sistem, pelanggan akan mulai menjalankan sistem, lalu pelanggan akan ditampilkan sebuah menu, lalu pelanggan akan menginput pesanan, nama pesanan, nomor tempat duduk, lalu ada proses setelah input data pesanan, nama pesanan dan nomor tempat duduk, data akan diproses dan data akan dikirim kepada kasir. Lalu kasir nanti akan mencetak sebuah nota pembelian yang nantinya akan kembali lagi ke pelanggan, dan di sini proses selesai. Untuk yang kedua itu ada kasir. Untuk kasir itu ada ketika kasir memulai sebuah sistem, kasir akan menerima data pembelian dari pelanggan. Setelah kasir menerima data pembelian dari pelanggan, kasir akan menginputkan jumlah data pembelian kepada pelanggan untuk dikirimkan kepada pelanggan, lalu input jenis menu makanan dan nomor meja makan pelanggan kepada chef. Di sini ada input jumlah data pembelian ya untuk pelanggan. Di sini data akan diproses dan dijumlahkan. Lalu setelah itu penjumlahan selesai dan akan dicetak menjadi sebuah nota. Setelah menjadi sebuah nota, maka pelanggan akan menerima. Lalu di sini ada input jenis menu makanan dan meja pelanggan. Lalu di sini ada data akan diproses, laporan selesai, lalu chef akan menerima laporan tersebut, lalu data selesai dilaporkan. Di sini ada chef juga menginput penghasilan restoran kepada manajer. Ada proses laporan, data akan diproses menjadi sebuah laporan, lalu laporan akan dikirim kepada manajer dan proses selesai. Untuk yang ketiga itu ada chef. Di sini chef akan ketika chef mulai menjalankan sistem, chef akan menerima sebuah laporan pemesanan makanan. Lalu setelah chef menerima laporan pemesanan makanan, chef akan memproses pembuatan makanan yang ada di dalam laporan tadi. Lalu ketika sudah diproses, maka chef akan melaporkan makanan selesai dibuat. Lalu laporan akan diinput setelah selesai dibuat dan diproses, laporan selesai kepada waiters. Jadi laporan ini akan dikirim ke waiters dan sistem proses dari chef selesai. Lalu di sini ada waiters nomor 4. Jadi waiters ini akan ketika waiters menjalankan sistem, waiters akan menerima laporan pemesanan makanan dan nomor tempat duduk pembeli dari chef. Ketika waiters menerima sebuah laporan, waiters akan mengantarkan pesanan kepada pelanggan yang tadi udah diambil oleh waiters ke dapur. Lalu pelanggan di sini proses selesai. Untuk waiters segitu. Lalu di sini ada manajer. Dari manajer ini ketika menjalankan sistem, manajer akan menerima laporan penjualan. Dari kasir. Ketika manajer sudah menerima laporan penjualan tersebut, manajer akan menginputkan laporan penjualan tersebut lagi dan laporan tersebut akan diproses. Lalu laporan akan dikirim ke owner. Lalu di sini proses penjalanan sistem manajer selesai. Oke, mungkin itu tentang penjelasan struktur proses dari sistem informasi restoran. Jadi itu adalah seblok-blok proses yang ada di dalam sebuah sistem penjualan yang ada di dalam restoran. Untuk selanjutnya yaitu tentang external entity, sebuah tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan dalam diagram-diagram DFD.
diagram konteks dan struktur proses atau yang disebut dengan external entity itu akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Kalimah. Kepada Saudari Nurul Kalimah dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai external entity, di mana external entity terdapat beberapa simbol-simbol. Yang pertama yaitu simbol persegi 5, di mana persegi 5 tersebut menerangkan bahwa menandakan suatu proses yang akan dikirim. Simbol yang kedua yaitu tanda panah, di mana tanda panah tersebut menerangkan aliran data yang menghubungkan antara unsur satu dengan unsur lain. Simbol yang ketiga yaitu persegi panjang, di mana persegi panjang tersebut menerangkan tanda untuk pelaku atau orang dalam sistem, laporan input selesai, dan sistem input-output. Simbol berikutnya yaitu persegi panjang yang agak berbeda. Simbol tersebut menerangkan tanda awal proses dan akhir proses. Lalu simbol yang terakhir ada lingkaran, di mana lingkaran tersebut menerangkan mesin sistem informasi yang bertugas mengirim data dari pengirim untuk yang dikirim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul Karimah yang telah mempresentasikan tentang external entity. Untuk selanjutnya yaitu tentang proses-proses pengolahan data, informasi-informasi yang dihasilkan, data-data yang dibutuhkan oleh sistem informasi, yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Boyko Adam. Kepada Boyko Adam dipersilahkan untuk mempresentasikan materi tersebut. Kepada Boyko Adam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya bertugas untuk memaparkan materi, yaitu proses-proses pengolahan data dalam sistem informasi restoran, yakni yang pertama itu ada proses pengiriman data pembelian menu makanan itu oleh pelanggan kepada kasir. Yang kedua, proses pengiriman nota pembelian oleh kasir kepada pelanggan. Dan selanjutnya itu ada proses hasil penjualan oleh kasir ke manajer dan manajer ke owner. Dan nomor 4 itu proses laporan jenis menu makanan oleh kasir ke chef. Nomor selanjutnya proses laporan pembuatan makanan itu oleh chef ke waiter. Selanjutnya proses laporan menu makanan selesai dibuat itu oleh chef ke waiter. Dan yang terakhir itu proses pengantaran makanan itu oleh waiters ke pelanggan. Dan berikutnya itu ada berikutnya itu ada informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Yang pertama itu mencangkup penerimaan laporan penjualan itu oleh manajer dan owner. Dan nomor 2 itu penerimaan laporan data pembelian itu oleh kasir. Nomor 3 penerimaan nota pembelian itu oleh pelanggan. Nomor 4 penerimaan laporan data jenis menu makanan itu oleh chef. Dan nomor 5 penerimaan laporan menu makanan selesai dibuat itu oleh waiters. Dan yang terakhir itu ada penerimaan menu makanan itu oleh pelanggan. Berikutnya ada data-data yang dibutuhkan. Itu data-data yang pertama adalah data pembelian menu makanan dari pelanggan ke kasir. Dan nomor 2 itu data nota pembelian oleh kasir ke pelanggan. Nomor 3 data jenis baru makanan yang dipesan itu oleh kasir ke chef. Dan yang terakhir ada data hasil penjualan oleh kasir ke manajer. Baik, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, mungkin itu materi tentang gambaran, tentang diagram konteks, DFD, struktur proses, tentang external entity, tentang proses-proses pengolahan data.
yang dibutuhkan, terus informasi yang dihasilkan, terus data-data yang dibutuhkan dari sebuah sistem informasi restoran yang telah kami tadi jelaskan. Mungkin itu saja dari kami, penjelasan yang sangat singkat dan mungkin berharap pendengar dapat memahami penjelasan yang telah kami jelaskan. Alhamdulillah, presentasi dari kami sudah selesai sampai di sini. Eh, Maaf, kita akhiri sebuah presentasi ini dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf bila ada kesalahan itu dari segi gambar video, dari segi penjelasan kami juga yang tidak jauh dari kata sempurna. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.